Semangat pagi teman-teman sekalian. Berjumpa kembali dengan Mang Didin Pawan Kepir. Saat ini Memang sedang melakukan persiapan untuk pecah koloni atau split lebah Trigona laepisep ya. Nah, ini langkah persiapannya yang pertama kali yaitu menyiapkan kotak barunya ya atau stup barunya. Nah, ini stup barunya sebetulnya stup lama tetapi sudah kosong ya. Jadi dulu ketika masih belajar sangat pemula sekali, belum mempersiapkan vegetasi yang sangat layak sehingga pada kabur ya, ada 6 kotak yang kosong. Nah, kalau sekarang sudah ada ribuan pohon kalianda merah, alhamdulillah sudah bagus ya. Nah, ini barusan kotaknya sudah dipanaskan supaya mati dari berbagai bakteri, virus, dan juga mungkin ada serangga-serangga yang tinggal di dalamnya seperti misalkan laba-laba, kemudian seperti semut dan lain sebagainya, juga dari debu ya. Nah, kalau sudah dibakar seperti itu, disterilkan, kemudian kita olesi dengan ini namanya propolis ya. Diolesi dengan propolis supaya ketika nanti ditempelkan plastik tidak usah menggunakan double tip ya. Kita yang alami saja dari propolis lebah trigonanya sendiri, supaya lebih dikenal oleh lebah trigona aromanya dan menyukai kotaknya dan nanti bisa menetap ya. Nah, ini dioles-oles saja. Kalau propolisnya dalam keadaan memadat, membatu, bisa dipanaskan saja dulu supaya mencair ya. Jadi bisa dioleskan seperti ini. Ini sebetulnya adalah pecah koloni lebah bagi Memang yang perdana ya. Jadi masih belajar. Jadi untuk yang pertama sekali teman-teman kalau mau budidaya lebah trigona, Memang sarankan untuk menyiapkan vegetasi ya. Berbagai bunga-bungaan yang disukai lebah dan juga berbagai macam pohon-pohonan yang bisa menghasilkan nektar yang bagus ya, seperti kalianda merah misalnya. Nah, ini untuk persiapan kotak yang barunya sudah siap ya. Jadi maksud pecah koloni itu yaitu untuk men-split, membagi dua dari kotak yang lama. Misalkan karena telurnya sudah sangat banyak, demikian juga sudah berisi madu, bipolen dan juga propolis, maka kita bisa memecah koloni ya untuk membagi dua supaya berkembang, beranak pinak, membanyak dari satu stup misalkan jadi dua, dari dua jadi 4 dan seterusnya. Nah, ini sudah selesai, kemudian ditutupkan plastiknya dan juga ditutupkan juga penutupnya ya. Dan di lubang tempat keluar masuk lebah juga ini diolesi juga, ditempelkan itu dengan propolis lebah trigona ya, supaya mereka tidak tersesat dan bisa masuk ya. Dan kalau sudah selesai persiapan ini, selanjutnya sekarang kita akan langsung saja untuk menuju kandang lebah Trigona laepisep ya untuk memecah koloni. Jangan lupa persiapkan juga peralatan dan juga APD ya, supaya mereka tidak menyerang, terutama pada rambut, telinga, dan mata ketika proses pecah koloni berlangsung. Nah, ini sudah tiba di kandang lebah Trigona laepisep ya. Di bawahnya ini memang di tiangnya itu dikasih air supaya tidak ada semut yang naik ke atas ya. Dan juga dari berbagai gangguan predator lainnya ya. Nah, diupayakan tiangnya juga tidak menempel langsung ke dinding. Tujuannya supaya meminimalisir resiko dari hinggapnya cecak ya. Karena itu diantaranya predator yang paling berbahaya buat lebah trigona ini karena sangat kecil-kecil ya. Di antaranya semut dan cecak ya, di samping yang lainnya juga. Nah, stup koloni lebah trigona laepisep yang nomor 1 ini yang akan Memang pecah sekarang ya. Ini stup yang barunya kita persiapkan terlebih dahulu. Kemudian baru diambil stup koloni yang akan kita pecah koloni. Nah, ini masih stup kosong juga ya. Jadi Memang siapkan 2. Jadi untuk persiapan, kalau misalkan ada telur calon ratu, misalkan lebih dari 1, ada 2 atau 3, itu bisa saja nanti dibagi 2 kotak ke kotak yang barunya itu. Tapi kalau cuma 1, berarti hanya 1 kotak baru saja
stup baru saja yang digunakan ya. Nah, kalau ini stup koloni yang lama yang sudah penuh dengan telur yang banyak yang akan kita pecah koloni menjadi 2 ya. Penutup dan plastiknya kita buka perlahan agar lebah-lebahnya pada keluar dan kita akan mudah untuk mengambil telur-telur, baik telur muda maupun telur tua yang akan dipindahkan sebagiannya ya, ke stup yang baru. Dan untuk telurnya itu kita perkirakan dibagi 2 saja, baik telur muda maupun telur tua ya. Jadi pertama telur muda dulu dimasukkan ke stup yang baru, baru kemudian stup telur yang tua ya. Dan pada stup baru itu akan kita masukkan juga telur calon ratu ya. Berarti harus dicari telur calon ratunya. Untuk cara memotong telur itu kita sisir di bagian pinggirnya supaya yang menempelnya itu lepas dan kita bisa mengambil telurnya yang akan kita pindahkan ke stup yang baru itu. Nah, ini sudah memang sisir di bagian pinggirnya dengan pisau tadi. Dan sekarang telurnya akan memang ambil ya dengan tangan saja. Tetapi harus perlahan-lahan, jangan sampai telurnya pecah ya. Nah, ini sudah diambil telur muda ya, dan yang tuanya juga ada sebagian. Akan dimasukkan ke dalam stup yang baru dan diletakkannya itu di bagian stup sebelah depannya ya. Jadi stup sebelah depan itu untuk telur dan di belakang itu untuk madu dan bipolen. Nah, ini sudah diamati. Apakah ada calon telur ratu? Tidak. Jadi telur calon ratu itu yang nampak besar ya. Ukurannya 2-3 kali lipat lebih besar. Ratunya sudah ada di dalam. Nah, berarti ini telur muda sama sebagian telur tua sudah bisa dimasukkan ke kotak baru ya, ke stup yang baru. Jadi jangan sampai ada telur calon ratu di kotak yang lama, kita pindahkan ke kotak yang baru ya. Jadi masing-masing stup itu harus ada ratunya, karena ratu itulah yang menghasilkan telur ya. Sementara lebah pekerja untuk membuat madu ya dan mencari makanan. Jadi di kotak yang lama harus ada ratu yang lama, dan di kotak yang baru kita tempatkan calon ratu baru, yaitu dari telur calon ratu yang berukuran besar. Nah, ini masih proses untuk memindahkan telur-telur, baik telur muda maupun telur tua, dipindahkan ke stup yang baru sebagiannya saja ya. Nah, pada stup yang baru itu harus disertakan telur calon ratu ya. Nah, ini ada telur calon ratu, kelihatan di ujung pisau itu nampak sangat besar ya, 2-3 kali lipat lebih besar dari ukuran telur calon lebah pekerja ya. Kalau calon lebah ratu ini jauh lebih besar. Untuk calon ratu baru dari telurnya yang besar ini akan dimasukkan ke stup yang baru ya. Akan memang sisir lagi untuk perekat di pinggirnya itu supaya lepas, dan akan memudahkan untuk mengambil telur yang besar itu ya untuk calon ratu. Ini sedang diambil telur yang besarnya. Nah, itu telur calon ratunya yang besar, jangan sampai terpegang ya. Selanjutnya telur calon ratu ini bersama koloninya akan kita tempatkan di sebelah atas ya, supaya nanti mudah untuk mengontrol dari atas apakah sudah menetas atau belum. Kemudian kita akan menyertakan pula madunya ya, dan juga bipolen. Nah, bipolennya di depan. Itu untuk cadangan makanan mereka selama masa awal ya, pemindahan ke stup yang baru itu. Jadi harus disertakan madunya dan bipolennya juga. Dan jangan lupa propolisnya juga harus ditempelkan ya.
Nah, ini madunya sudah dimasukkan ke stup yang baru ya. Jadi sebagian saja, tidak usah semuanya. Kecuali jika madunya sudah sangat banyak, bolehlah kita panen sebagian ya. Ini karena sedikit madunya, tidak akan memang panen saja. Hanya akan dibagi dua saja ke stup lama dan stup baru ya. Dan sekarang memang akan mencongkel bipolen ya. Jadi bipolennya akan diseterkan juga. Nah, ini sedang disisir ya, sedang disisir kemudian dicongkel dan akan dimasukkan sebagian ke stup baru ya. Ini bipolennya kuning ya. Nah, pecah koloni sudah selesai ya. Ke dalam stup baru sudah disertakan telur muda, telur tua, bipolen, madu, dan sebagian juga ada propolis. Akhirnya sekarang tinggal ditutup saja ya. Kotak yang baru akan kita tempatkan pada posisi tempat kotak yang lama berada ya. Dan untuk kotak yang lama akan kita tempatkan di sebelah atasnya supaya nanti lebah-lebah pekerja yang berada di luar itu bisa berbagi ya. Sebagian masuk ke stup yang lama dan sebagian lagi masuk ke stup yang baru. Ini kotak yang baru ditempatkan di kotak yang lama ya, di tempat kotak yang lama di sebelah sini. Dan untuk kotak yang lama ditempatkan di tempat yang baru ya. Ini mau simpan di sebelah atas. Nah, ini adalah stup atau kotak yang baru ya. Nah, nampak karena stup yang baru itu ditempatkan pada posisi kotak yang lama di situ, akhirnya lebah-lebah pekerja banyak yang hinggap dan masuk ke stup yang baru daripada ke stup yang lama ya. Karena stup yang lama ditempatkan di posisi sebelah atasnya. Jadi agak asing karena bukan di situ katanya tempatnya ya, tetapi di sini. Walaupun stup baru mereka pada masuknya justru ke stup baru ya. Nah, nanti sebagian juga akan masuk ya ke stup yang lama. Dan supaya tidak terlalu jauh dan berbaginya lebih cepat, akan memang letakkan di atasnya saja, diposisikan tepat dengan stup yang baru itu ya. Jadi kalau lubangnya lebih dekat mungkin berbaginya akan lebih cepat ya. Dan nanti sebagiannya masuk ke bawah, sebagiannya masuk ke atas. Dan beberapa jam kemudian nanti akan memang kontrol apakah betul lebah pekerjanya itu masuk ke dua kotak ini ya. Sebagiannya masuk ke bawah yaitu kotak yang baru dan sebagiannya ke atas yaitu kotak yang lama. Nah, setelah 3 jam kemudian sekarang kita akan periksa ya. Nah, ini setelah 3 jam akan memang periksa tapi dikasih tanggal dulu. Supaya nanti untuk memudahkan untuk kontrol berikutnya ya. Setelah 1 minggu akan kontrol seperti apa perkembangannya dan seterusnya ya. Sekarang kita akan cek saja setelah 3 jam ini ya. Bagaimana setelah pecah koloni ini, apakah betul terbagi dua ya lebah pekerja. Nah, ini di kotak yang baru nampak sudah banyak ya lebah pekerja yang masuk ke kotak yang baru karena memang di situ posisinya ya. Jadi lebah-lebah itu sudah mengenal bahwa tempat mereka itu posisinya ada di sini walaupun kotak baru, tapi karena ditempatkan di posisi yang lama, akhirnya ya kesitulah banyaknya mereka masuk. Dan kita akan coba cek di kotak yang lama yang ditempatkan di tempat terpisah, yaitu di sebelah atasnya ya. Ini masih merasa asing karena bukan di atas di situ mereka itu tempat berada pada mulanya ya. Tapi kita akan cek saja apakah sudah ada yang masuk ya lebah pekerja di kotak ini. Dan itu tuh ada ratunya teman-teman, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah ratunya kelihatan itu yang di kotak yang lama itu, walaupun ditempatkan di tempat yang baru.
Nampak lebah pekerja juga banyak yang masuk ya. Jadi alhamdulillah untuk sementara estimasinya mudah-mudahan berhasil ya. Dan bisa menggembirakan. Bisa berkembang biak membanyak setelah beberapa minggu dan bulan kemudian. Dan nanti akan memang review hasilnya. Apakah bisa berhasil ataukah nihil. Demikian pecah koloni untuk yang pertama kalinya ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.